HP gitu kan. Kayak ada yang jualan cemilan keripik pisang gitu ya kan. Iya, atau enggak yang goreng-goreng gitu. Kenapa jatuhnya ke fashion gitu? Karena dari dulu emang suka fashion, tapi kayak dulu tuh belum keturutan waktu masih zaman di Malang tuh punya cita-cita tuh pengen punya lemari tuh full barang-barang gitulah, fashion semua gitu. Pengen gonta-ganti gitulah dulu. Ya. Gitu. Jadi kayak dulu tuh udah manifest aja. Oke. Iseng banget dulu Mas pertama kali ngonten fashion itu, oleh karena itu kayak ada barang thriftifan, awalnya tuh mau ngejual. Tapi nggak ada yang mau karena nggak tahu cara jualan juga kan saat itu. Iya. Terus akhirnya ya udah aku pakai sendiri dengan rambut gimbal yang belum sepanjang ini. Terus ternyata FVP tuh ya kan. Abis itu kebetulan saat itu juga lagi naik-naiknya itu oleh karena konten ngerokok di genteng. Sambil ngopi di genteng. Nah itu sampai sekarang itu tagline tuh masih dicari-cari terus sambil jualan. Mas nggak ngopi di genteng lagi. Udah nggak ada kan tuh di Malang soalnya kan. Oh di Malang emang iya, emang kalau di Malang tuh emang enak ya kalau ngopi di atas genteng gitu ya, itu emang enak sih. Sekarang udah nggak bisa kayak gitu lagi, udah nggak ada tempatnya. Sekarang udah jauh lebih enak lah, proper lah sekarang tempatnya, puji Tuhan. Oke. Oh iya, gue ada yang lupa nih, sorry banget ya. Ini kalau masuk ke podcast gue minimal harus ada outfit brand lokalnya. Nah ya kan, karena kan kita support podcast ini tuh disupport dengan brand lokal, termasuk karena gue juga support brand lokal. Salah satunya gue lagi, karena gue suka sama Onoma nih ya, gue lagi pakai Onoma ya. Dan Onoma juga ada sini ya. Ini yang beliin kopi kita juga Onoma nih ya. Oh iya? Iya, kopinya manis nih. Iya, kopinya ini dari kopi Nusai ya. Ini kopi Nusai di Bogor. Ini enak nih kopi buat yang suka manis. Iya, harus itu coba ya. Langsung gimana rasanya? Saya penikmat kopi juga Mas. Oh gitu. Kopi susu kayak gini. Oke, siap. Coba rasain ya. Oke ya. Ini creamy banget sih. Ya creamy banget, tapi sebenarnya itu bisa lebih manis lagi kalau diaduk sebenarnya. Itu bawahnya gulanya masih di bawah. Oh iya. Iya. Bisa lebih manis. Tapi ini cukup manisnya. Manis. Oke. Enak ya? Oke tuh Nusai tuh ya. Kalau misalkan lo mau cari kopi Nusai ya mungkin di beberapa kota belum ada sih ya. Masih kerasa manisnya manis, cuman kopinya masih kerasa nggak ketutupan sama susunya. Iya, jadi manisnya ada, creamy ada, kopi tetap masih ada masih ya. kerasa. Imbang. Imbang. Oke, tadi gue udah sebutin ya, kaos gue ini pakai dari Onoma, terus jam tangan Regan Harney, ya, lah ya, Regan Harney. Cincin ini gue beli di Jaklot waktu itu, kalau ini bukan, ini gue beli waktu beli di Arab, ini di Jaklot juga. Kacamata Verkudara, ini topi gue dari Ghoster, terus daleman perlu gue buka, ini pakai wawon, gue daleman pasti ya. Celana ini gue dari Body Pack ya, dan juga ini sepatu dari Kanki nih. Tadi ada ngomong nih, ini juga gorengan ya kan. Waduh. Sekarang Mas David nih, Mas David lagi pakai apa nih? Saya dari bawah dulu ya. Ini sepatu Score of Scoot lokal juga. Terus ini Feeling Street brand Jogja lokal. Feeling Street ya. Onoma sama kita Mas. Oh Onoma. Cuman ini versi custom saya sendiri. Karena saya potong sendiri jadi boxy. Iya. Terus cincin ini kalau nggak salah ini apa ya cincin ini? Dari TikTok Shop juga. TikTok Shop lah ya. TikTok Shop tapi brand lokal dia. Lokal. Ini brand lokal juga. Dorci kah? Apakah lupa? Oh aku pernah lihat itu. Iya pernah lihat itu. FVP mulu ini. Iya. FVP soalnya. Ini apa namanya? Ini Emrys. Ini ikat rambut ini. Oh ikat rambut. Ini apa namanya? Hotel Studio collab sama hotel collab sama studio partikular. Kalungnya juga sama. Iya. Terus topi ini Nevaya Society. Kacamata itu dari TikTok Shop juga, kayaknya sih brand lokal ya, saya lupa soalnya. Terus apa lagi ya? Ini thrift. Thrift. Intinya nih ya 90% lokal. Lokal ya. Tuh. Lokal. Wah, keren ya. Nah, seperti itu. Oke, langsung ya. Bentar Mas, ada yang ketinggalan. Apa nih? Apa tuh? Wih, sempak kale tuh. Kasih lihat kamera situ tuh ya. Kale tuh ya tuh. Kale bro. Kale. Real. Ya. Gamisnya punya? Enggak. Gamisnya punya. Punya. Oke. Hampir laku 10 juta itu Mas. Wah. Nah ini karena kita temanya adalah brand gorengan ya. Kita langsung aja nih ya ke ininya apa sih. Ke pembahasan kita ini ya. Sekarang ini lagi fenomenanya sama dengan brand-brand culture yang brand-brand gorengan nih Mas nih. Ya. Pendapat lo gimana nih dengan brand-brand gorengan ini? Karena tunggu ya, karena ada beberapa yang masukkan ke gue, beberapa atau salah satu brand gorengan ini, dia itu nggak sesuai dengan ibaratnya gorengannya gitu. Misalkan digoreng-goreng harganya sampai jutaan, padahal kualitasnya tuh
prank gimana kayak gitu. Paham, Mas, paham. Kalau menurut Mas David sendiri nih, ini gimana nih kalau masalah Sebetulnya sih kalau misalnya saya lihat sendiri itu sebetulnya mereka tuh pasti pasang harga dari retailnya ya, harga aslinya ya. Itu mereka pasti sudah perhitungkan semuanya. Kayak kan ada tuh nggak cuman dari bahan aja, ada yang dari photoshootnya, delivernya kayak gimananya ya kan. Itu semua pasti kan ada margin-marginnya Mas. Ada margin-marginnya. Jadi kalau misalnya gorengannya sampai 2 kali lipat, 3 kali lipat, itu bukan salah brandnya. Yes. Tapi nggak tahu juga, nggak tahu juga kalau ada permainan di situ. Nah, resellernya ternyata orang-orang dalamnya sendiri. Nah itu ada yang nanya ke aku juga soalnya pas waktu di story kan apa yang ping ditanyakan ke Mas David. Nah itu, ya, apakah mungkin brand gorengan itu resellernya adalah teman-temannya juga gitu kan? Bisa jadi, menurutku sih ada kemungkinan seperti itu. Tapi ya selama ini yang saya kenal dari owner brand gorengan tuh, entah mungkin ditutup-tutupi atau bagaimana kan saya tidak tahu juga kan. Kayak gitu-gitu. Cuman sih ya mau dibilang namanya orang cari duit masanya kurang sehat juga gitu kalau misalnya kayak gitu. Karena kan ya susah banget, terlalu kompleks itu. Sumpah susah banget Pak. Tapi kayak menurutku sih lebih ke yang aku harapkan adalah itu dari pembelinya aja yang lebih apa namanya? Lebih punya apa ya? Kesadaran kalau misalnya barangnya susah didapat ya udah nggak usah maksain. Jangan maksain, kayak brand lokal tuh ambruk Pak. Iya benar. Masuk aja etalaseku atau etalasenya Mas Dion. Iya benar. Itu syarat-syarat Cuk, orang Jawa bilang tuh sebanyak itu Cuk. Apa nggak usah terpaku sama satu brand itu doang. Maksudnya kayak kalau misalnya Anda tidak dapat ya sudah ya kan. Nggak bisa kita nyalain bot kayak gitu-gitu karena kalah war kayak gitu. Percuma Cuk. Sumpah nggak ada habisnya kalau misalnya kayak gitu Cuk. Asli capek sendiri ente mikir untuk gimana caranya. Udah, kalau nggak dapat ya udah. Udah, selesai. Jangan dipaksain intinya. Jangan dipaksain ya. Dan sesuaikan juga dengan budget kalian ya. Betul. Gitu. Betul. Jangan kalian memaksakan gitu. Jangan kalian memaksakan ibaratnya kalian punya budget 500.000 gitu ya. Kalian maksain pingin dapetin yang harganya jauh berkali-kali lipat di atas itu karena ya kemakan gorengan itu atau mungkin karena mau ikut-ikutan aja gitu. Karena sebenarnya kalau dengan harga 500.000 tuh lu bisa dapetin brand satu lokal. Style. Iya, satu style brand lokal ya. Masuk aja kayak etalasnya Mas Dion dan itu. Iya benar, masuk aja ke live gue yang live shopping atau enggak ke live-nya Mas David ya. Gitu. Masih banyak sebenarnya ya. Oke. Tapi menurutku sih brand lokal tuh ada yang memang beberapa dari mereka tuh memang delivernya beneran bagus, mahal lah bisa dibilang ya kan. Mereka represent as a brand. Ini ini sempat aku dapat dari salah satu partnerku, temanku yang kenal dari live TikTok ngobrol. Dia masuk tuh dia ngasih ilmu banyak lah Mas. Namanya tuh Mas Ardi, dia dulu orang hypebeast juga. Jadi itu beberapa brand itu ada yang memang susah didapat karena mereka ya represent as a brand, bukan sepenuhnya mencari penjualan kayak gitu-gitu enggak. Karena mereka represent as a brand aja, benar-benar kayak gitu. Seperti itu dan itu dulu deh. Ya. Udah itu dulu ya. Oke. Ini kita no sensor teman, gua nggak tahu nih mau dijawab apa enggak sama Mas David ini ya. Boleh coba. Gue mau nanya nih, menurut lo nih Mas, brand gorengan yang brand lokal gorengan salah satu, jangan salah satu ya mungkin 3 atau 5 brand gorengan yang ada di Indonesia ini brand lokal tuh apa menurut lo? Untuk saat ini ya? Untuk saat ini Cambre, Kale. Cambre Delapan. Cambre pertama ya, kamera tengah ya. Cambre pertama, kedua Kale de la Rache. Kale, yang tadi lo pakai itu kan celananya? Iya, celananya itu. Oke. Terus kemudian, kayaknya SNSD masih relevan sih. SNSD ya. SNSD masih relevan. Cuman nggak gorengannya nggak segila Cambre sama Kale. Untuk saat ini. Iya. Ya karena mungkin 3 ya Cambre sama Kale mungkin kan dia kan baru collab juga kan sama Mohan kan sama Tingsong kan. Terus kalau Kale emang baru-baru banget gini kan. Karena gamisnya juga. Iya, ada gamisnya itu kan. Sampai ada yang katanya lokal kok dilokalin ada yang sindiket, sama itu sindiket nggak jelas itu ya kan. Sindiket Anda tobat ya. Tobat Anda sindiket. Oke, siap. Nah, ngomong-ngomong soal brand gorengan nih ya. Kan ini kan kita lagi ngebahas brand lokal nih. Lu ke depannya tuh mau gak sih kayak bikin brand gitu atau enggak gitu?
Atau jangan-jangan lo ntar bikin brand juga brand gorengan juga lagi nih. Gini Mas, sebetulnya gini Mas. Kan kemarin tuh kebetulan ada kasus juga tuh. Salah satunya itu kayak yang baru banget lewat FYP si Lukas itu yang nyikat itu. Jadi alasan kenapa saya mau bikin brand itu masih menahan-nahan itu karena saya itu kan review, tukang review ya kan. Kayaknya kurang etis aja nggak sih seorang owner tuh nge-review produk brand lain. Wih, kayak gue kayak kenal nih. Iya kan? Gue harus kayak ada mic ini nih. Semua itu kayak nggak masuk akal aja. Kayak jadinya saya nggak bakal bisa sebebas nge-review seperti biasa, nggak bakal bisa nyablak. Kayak semua saya bilang bagus akhirnya jadinya kan. Iya. Kan ada orang yang nge-review itu benar-benar semua dibilang bagus itu kan. Ya memang ada bagus tuh kata aman aja sebetulnya. Iya. Mungkin mereka tidak terlalu berani jujur seperti Mas Dion dan saya. Mas Dion itu inspirasi saya BTW guys. Ya. asli abis itu kalau aku bikin brand kayaknya Tekel bakal aku kubur. Jadi bikin pemakaman nanti untuk Tekel. Kan bisa aja ya Mas David bikin brand, cuman nggak kelihatan. lo di belakang gitu. Kan saya orangnya jujur Mas. Oke, saya nggak bisa Mas gitu. Iya, berarti Mas David itu orangnya tuh ya memegang kejujuran ya. Ya jadi. Kayaknya kayak dari takutnya misalnya nih kalau misalnya ternyata saya bikin brand sendiri, nanti keceplosan sendiri. Iya, gitu. karena oversharing saya Mas. Iya, karena emang terbiasa jujur dan nggak pernah susah untuk bohong. Jadi takutnya malah ntar kepleset sendiri gitu. Betul. Malah mengakui kalau dia punya brand sebenarnya. Dia kan repot juga ya. Maksudnya kayak mungkin Tekel masih bisa lah jalan sampai tahun depan. Nanti juga tanya sama teman-teman seduluran yang nonton. Apakah setuju kalau misalnya Tekel sudah harus dihentikan, ya sudah saya hentikan Tekel. Gitu. Siap. Oke nih sekarang untuk Mas David tuh gue mau nanya nih. Di antara brand-brand gorengan tadi yang lo sebutin. Itu menurut lo dengan harga segitu kualitasnya menurut lo worth it gak? Maksudnya oke gak gitu? Atau sebetulnya, mungkin terlalu atau gimana? Ada beberapa yang memang tidak sesuai. Cuman saya berusaha nih ya. Dulu saya tuh kalau misalnya ngomong sesuai tidak sesuai. Negatif full negatif. Tapi sekarang saya berusaha narik positifnya juga Mas. Karena kalau kita ambil esensi positif itu kan esensi negatif itu kan paling gampang dari semua hal itu kan paling gampang. Yang susah itu adalah sejauh mana kita bisa tarik esensi positif dari sesuatu hal. Ya kan. Cuman sekarang itu kalau misalnya saya ngeliat brand gorengan yang harganya bisa mungkin dibilang tidak sesuai sama bahannya, saya coba lihat mungkin ini delivernya habis banyak. Dia habis di photoshoot kan seperti yang saya bilang tadi, habis di photoshoot akhirnya marginnya jadi lebih gede. Kayak gitu. Sempet itu yang kemarin itu yang tadi baru saya bilang owner dihajar sama Lukas itu. Iya. Itu kan dihajar sama Lukas. Kan udah ada VT balasannya. Udah dibalas. Udah. Belum lihat. Udah. Panjang loh itu VT 5 menit apa? Sumpah? Semua poinnya dibales. Seru loh itu. Aku sampai komen. Panas. Aku sampai komen. Ini kira-kira sampai berapa episode nih gue? Waduh seru ini. Kayaknya Excel Joe versus Michelle Harim yang versi kedua ini. Iya. Nanti kayak gimana. Itu udah itu ya. Belum lihat aku Mas, barusan hari ini diupload atau gimana? Kayaknya baru sesongnya tadi kayak likes itu baru 200-an. Kayaknya sih baru hari ini. Damn, itu tuh rame sih. Masanya benar-benar saling. Karena dijawabnya juga bener-bener langsung. Bawa data. Langsung yang apa disebutin Lukas tuh poin 1, 2, 3 itu langsung dia bales. Seru. Aku aja gak berani komen Mas. Lukas tuh lebih kritis daripada saya Mas sebetulnya. Iya aku juga gak mihak dua-duanya ya. Walaupun aku kenal sama Ko Wesley gitu kan. Cuman ya aku aku gak usah ikut-ikutan. Aku cukup nonton aja lah. Aku sih yang aku tarik dari itu tuh menurutku tuh kayak ini loh, ini ternyata bukti nyata bahwa kalau owner brand nge-review kayak gini jadinya. Nah itu kan yang aku bilang kan. Benar. Enak kupingnya mantap seger nih ya. Enggak mau udah sama enak tapi gak bisa di dalam sini guys. Oke, kita balik lagi ke goreng-gorengan ya. Nah sekarang kira-kira menurut lo tuh untuk sekarang kan lo kan gua lihat kan lo full jadi affiliate ya. Jadi betul. Ya lo bisa dibilang kreator, lo udah bisa dibilang kreator resmi TikTok. Ya sih bisa sih ya. Harusnya sih udah bisa. Tapi belum verified. Belum ya. Iya sih. Tapi ya ke depan insya Allah bisa lah ya. Karena kan gue lihat lo kan hampir tiap malam tuh lo bener-bener live ya kan. Tiap malam gue
gue liat dia tuh tiap malam live loh. Udah gitu dia yang gue suka live-nya dia itu, dia kalau misalnya ada yang minta spill itu dia jawabnya tenang gitu ya. Dia jawabnya tenang dari mana Mas? Kan gue kan sarkasme ini. Jawabnya tenang gitu ya. Bentar ya Mas, sampai satu dulu gitu ya. Satu kali yang nge-spam langsung kata-katain sabar woi, keluar tuh biasa binatang. Ya itu juga bisa buat teman-teman ya. Itu kalau buat yang nonton, kalau emang kalian lagi nonton live itu kalau misalnya minta di spill sabar ya. Kuncinya doang itu doang. Iya, jangan kalau yang minta di spill juga jangan di spam ya. Kita tuh cuma sendiri ya. Betul. Iya, sedangkan kalian yang nonton banyak minta di spam minta di spill ada puluhan produk ya. Sabar ya. Soalnya nggak mungkin kita pakai tambahan orang untuk ngambilin barang. Kenapa begitu? Oleh karena belum tentu orang yang ngambil ini paham sama barang yang dimaksud mau diambil ini. Nah, itu repot Pak. Kayak kita harus edukasi lagi tuh ya kan. Ini mana tuh kerja 2 kali plus bayarnya 2 kali juga. Nah, bayar ya itu dia. 2 kali juga. Bayar 2 kali. Benar. Repot banget jadinya. Apalagi kalau etalase sampai 199 apa 100 lebih. Ya kan? Itu udah pusing banget cuy anjir. Ya. Please lah ngertiin kita juga cari duit, maksudnya kayak saling mengerti satu sama lain lah. Kita pasti bantu kalian untuk milihin sizing yang tepat, spill yang tepat. Kita spill detail-detailnya juga semuanya, fitur-fitur di bajunya itu ada apa aja, ada AI-nya atau enggak. Ini sabar doang aja. Hah? Bisa gak sih? Hah? Ada apanya nih? Ada AI-nya doang. Ada AI-nya. Waduh. Kemana itu? Oke. Enggak, soalnya lagi rame banget. Kemarin ada yang DM gue apa gimana kayak ngasih lihat gitu. Bang kok ini kok live kayak rekaman gitu ya. Kayak gitu-gitu. Gue enggak serius, gue beneran. Ada kok buktinya, ada buktinya. Bang coba dicek loh. Kok ini kok rekaman? Dia bilang ini live-nya tuh apa namanya live-nya tuh pada saat itu ini harganya bakal naik pada saat Ramadan. Tapi udah lewat. Padahal itu posisinya tuh itu udah H+3 Lebaran. Waduh. Gitu loh. Dia pernah tahu lagi ya. Ya gue sih gak tahu ya. Gue sih gak mau senggol-senggol juga. Gue cuman ada yang DM kayak gitu ya. Gue juga gak tahu itu kreator siapa ya intinya. Tapi menurut Mas, pandangan Mas kalau misalnya ada kreator yang kayak gitu, apakah itu sehat atau tidak? Nah, oke, sekarang kalau gue jawab dari sisi ini dulu ya. Dari sisi hukum ya. Hukum Indonesia lah gitu, hukum TikTok. Yes. Harusnya kalau dari hukum TikTok ya. Unwritten rules berarti? Itu kan gak boleh kan. Oh harus ada. Oke, berarti udah. Kan karena itu kan emang ada poinnya kan dilarang live rekaman kan. Betul. Bahkan kita kalau misalnya kita pengen tampilin video aja harus ada muka kita juga di video itu. Betul, kayak misalkan ada kayak pop up gitu kecil gitu kan. Mirroring aja gak bisa Mas. Ya mirroring itu aja gak bisa. boleh kan, mirroring juga kena kan. Nah sedangkan dari hukum kalau ngomongin agama nih, dari agama gue, ya gitu berarti nggak berkah dong bro. Ya itu benar. Iya. Benar, jualannya nggak barokah. Gue takutnya nanti gue live rekaman kayak gitu, tahu-tahu pas gue pengen lebaran, amit-amit ada kenapa? Ih gitu, serem ya banget. Kan? Mobil gue tahu-tahu ketabrak tuh gimana, amit-amit kan, kayak gitu. Jadi ya. Soalnya kayak gitu-gitu menurut aja lah ya. Ketika gitu-gitu udah nggak bisa dilawan pakai kita ngomong gini loh Mas. Iya. Dan dampaknya juga kalau misalnya terlalu sering kayak gitu record kayak gitu, itu kitanya jadi malas. Udah jadi malas, habis itu kayak apalagi kayaknya produknya itu aja ya. Kok tahu saya? Kok tahu saya? Kok Anda tahu? Kok tahu? Nggak serius nih buat tim TikTok kalau ada yang nonton, kayaknya ada yang nonton sih soalnya gue tadi udah ini. Nggak seriusnya boleh nggak sih kalau misalkan kita tuh live record gitu, boleh nggak sih kalau misalkan kita tuh live jualan record gitu? Ya mungkin gue nggak tahu caranya gimana, entahlah dia nggak baca komen atau gimana, gue nggak tahu sih ya. Please banget kasih kita pencerahan apakah itu boleh atau tidak. Iya, karena kan kalau misalkan boleh, ya kalau boleh berarti itu namanya cerdik. Ya. Cerdas. Bagus. Tapi kalau misalkan nggak boleh, itu namanya licik, bener gak sih? Betul. Bisa dibilang kayak gitu. Soalnya gini, kalau misalnya kita jualan tuh, kalau kita ngobrol secara langsung sama orang, kan orang tuh kan kita baca komen, cuman orang kan lihat kita langsung. Itu kita tuh dapat trust. Trustnya itu paling penting. Kalau misalnya kalaupun mereka nggak check out hari itu juga, detik itu juga, enggak masalah. Yang penting mereka tahu next time mereka mau check out, mereka tahu kemana. Iya, betul. Bisa ke Mas John atau ke kita atau ke Mas Arya. Iya, betul. betul. Dan kalau misalkan dari segi fair dan fairnya kan, ya gimana ya, kita yang live 24 jam ya kan. Lo nggak lihat kan equipment gua gimana? Gila Mas ini. Dengan yang cuman live record doang gitu, apakah bisa disamakan gitu loh?
Tidak bisa mas, Ya, harus jauh sedih, sih, ya kan? jauh sih. Kayak kita benar-benar harus ngambilin satu-satu. Gitu. Nah, terus kayak apalagi gitu. belum ada tombol-tombolnya mas itu yang OP coy. Coba kasih tombol mana tombol A-nya? Coba kasih tombol A. Nah itu dia. Gak kedengeran di sini ya. Gak kira kan kita nggak pakai ini ya. Iya, jadi ini juga mudah-mudahan kedepannya nanti juga bisa ada kamera yang auto zoom ya sih. Lensa yang auto zoom. Jadi kalau gua mau spill apa bisa ini, cuman ini masih kamera ya. Ya, Tapi ini udah OP sih mas menurut gue. Ya, iya. Salah satu terniat sih. Ini Ya, aja jadi, nggak disepil loh ini. Nggak disepil loh ini. Iya, jangan di-spill kalau ini ya. Karena gini, nggak jujur, gue dulu ya bukannya apa-apa. Gue bukannya pelit atau gimana. Gue dulu tuh selalu gue spill. Ya kalau misalnya, bang pakai kamera apa? Gitu kan. Karena dari dari AM gue sendiri bilang, yang live shopping yang kayak yang hadir kayak gue tuh baru yang kreator ya, bukan brand, baru gue. Ya pas gue spill alat ini itu. Gak lama kemudian banyak cok. Mas yang lebih niat yang brand yang nge-live-nya bener itu tuh jarang banget mas. Lebih niat yang kreator mas daripada yang brand nge-live. Iya itu dia. Ya gitu loh. Kadang tuh mereka tuh cuman ya udah duduk habis itu bajunya digantung di tripod gitu doang. Iya. Anjir ini brand niat jualan apa enggak sih cok? Ente tuh harusnya kasih yang terbaik nih karena kan udah dapet trust nih. Oh ini belinya gue langsung di brandnya langsung ya kan. Kenapa ente nggak bikin kasih yang ini detailnya produk? Yang bagus tuh SST mas. Itu bagus banget tuh real itu SST apa? SST ya. Itu dia ada tombol-tombolnya itu juga tuh. Emang ada ya? Ada mas itu mas. Aku nggak tahu. Ya kalau misalnya yang live tuh cewek 2 gonta-ganti biasanya. Jarang cowok full cewek terus dia. Aku jarang nggak pernah nonton aku. Aku pernah lihat sering itu dia tuh kalau nge-spill tuh jadi diambilin barangnya, ditaruh abis itu ada kamera dari atas. Dia ada B-rollnya. Iya. Niat itu real. Itu paling itu respect aku su. Itu niat. Jadi kayak penjualannya mau harganya 300-400 di TikTok Shop. Itu kan bukan harga TikTok Shop ya. 400 baju kayak gitu-gitu ya. Beda harga TikTok Shop itu. Harganya 100-200 ya. Anak-anak TikTok Shop kena 300 ke atas mikir dia mau cekot. Kecuali cekotnya di Mas Dion atau saya. Udah trust, sudah dapat trustnya kayak gitu. Nah itu tuh mau di harga 300-400 menurutku itu bakal yakin karena ditunjukin detail-detailnya kayak gitu. Seperti itu teman-teman ya. Untuk brand-brand coba minta tolong meskipun barang kalian murah tapi kalau deliver kalian baik, aku yakin konversi dari awareness ke sales itu pasti ada. Jauh lebih bagus malahan. Nah, seperti itu. Itu oke. Nah, ini juga masalah tentang live juga nih Mas ya. Ada yang nanya juga pas lagi live di di kolom pertanyaan tadi itu. Ya. Fenomena ini ada brand ya, brandnya tuh dia lagi live ya, brand itu lagi live. Dia bilang ini last stock nih, ini last stock ya, ini last stock. 5 menit lagi last stock gitu. 5 menit lagi ini kita beneran harga jangan. Ini stoknya udah habis ya. Ini beneran tinggal terakhir gitu. Tinggal terakhir. Oke habis. Tahu-tahu live sesi keduanya ada lagi. Permainan stoknya. Permainan stok. Biar FOMO-FOMOan. Ya, tapi kan kalau menurut ajaran agama gue itu nggak boleh, Bro. Serius, itu kan namanya akadnya tuh berarti dia sudah di pasar itu akadnya tuh ya muamalahnya berarti dia sudah membohongi itu namanya. Tapi gedek juga sih Mas jujur kayak kan saya juga sering kali itu ngafiliate produk yang ini FYP-nya gede banget nih Mas. Ya kan. Ini percuma awareness kalau gak konversi ke sales. Ya kan. Tapi stoknya tipis. Terus aku tanyain kemarin ya. Mas kenapa stoknya kok lama banget restock? Saya tanya langsung ke live-nya Mas. Ke hampir aja kesebut tuh. hampir aja. Dia bilang dikit-dikit Mas kita restocknya biar penasaran. Lah gimana sih ini orang cok? Kan bagus ya kalau misalnya lu restock 100 langsung habis. Habis itu kabarin lagi. Oke kita butuh waktu produksi seminggu 2 minggu baru kita restock kalian balik lagi ke sini ya. Itu kan orang enak tuh. Enak kan. Jadi kayak orang tuh trustnya dapat tunggu kita di sini ya. Orang tuh kan punya waktu banyak ya Mas ya. Yang dikerjain bukan cuma nonton live lu doang yang jualan. Benar-benar. Gue gede banget anjir kenapa ya? Belum tentu dia bakalan balik lagi kan masalahnya kan. Balik. Kan dia bisa akhirnya keluarin duitnya buat brand yang lain. Nah itu Karena ada alternatif ya kan. Bubar ini biasa nih yang ditakutkan adalah ketika misalnya satu brand FYP nih Tang. Kan di Indonesia nih tipikal brand yang suka nembak-nembak kan banyak ya. Ya kan. Satu FYP nih ya kan. Contohnya aja gak misalnya ya kan. Belum rilis sudah ada yang nembak ya kan. Jualan duluan lagi ya kan. Iya betul. Tobat kan sindiket. Coba lagi ke kamera, coba kamera apa? Tobat ngana sindiket.
Gemeter di tangan gue, emosi anjir. Coba itu tuh kayak gitu-gitu. Akhirnya dampaknya apa? Ada yang nembak. Akhirnya yang harusnya punya lu yang kejual, tapi malah brand lain yang nyikat. Kayak gitu. Ini tidak hanya untuk kalian dan sedikit ya. Maksudnya kayak brand-brand yang lain juga gitu loh. Kayak kalau udah di FVP nih udah siap-siap. Sayang banget kalau misalnya FVP tapi produk tidak ada. Nah, iya benar. PR kan? Mungkin dia ngikutin cara dulu trik marketingnya S Magnum pas awal-awal keluar. Tahu gak S Magnum? Oh, tahu. Nah itu tuh dia tuh ngedistribusiin ke setiap kayak ke supermarket, minimarket. Itu tuh emang dikit. Oh gitu. Jadi setiap kita mau ke sana, pas kita pengen beli, udah nggak ada. Padahal emang stok itu dikit-dikit dulu. Oh gitu. Tapi berarti bisa dikategorikan itu bahwa itu trik marketing ya mas? Iya. Jadi kan orang penasaran, kok cepat habis sih, kayak gitu kan? Bisa penasaran. Iya. Akhirnya pas setelah orang udah makin banyak ngomongin, dikontenin lah ini, akhirnya dapat, akhirnya ada di sini, tongin di situ nggak ada, akhirnya dia gedein. Tapi kalau kayak gitu, apakah bertahan lama mas awarenessnya? Mungkin kalau buat awal-awal kayaknya enggak begitu sih ya. Jaraknya kira-kira berapa tahun gitu? Jaraknya ya paling tahun 2 tahun. Tapi ya kalau untuk fashion kayaknya nggak akan bertahan lama. Tapi kalau misalnya untuk kayak kan itu dia F&B ya. Kalau F&B sih kalau buat pecinta es krim gitu sih kayaknya masih bakalan awet sih kayaknya. Awet. Betul sih. Makanya itu kan balik lagi kan ini kan fashion ya Pak ya. Takutnya tuh lari kemana gitu. Yang harusnya jadi customer ente larinya ke customer yang lain. Nah itu kalau buat fashion tuh nggak akan bertahan lama. Takutnya ya tadi dibilang. Itu sakit hati loh mas. Aku tuh pernah mas. Aku udah check out di sini mas. Wah terus kenapa lu kesini anjing? Lu kenapa kesini minta spill ke gue? Gue udah check outnya di sono bang. Tai lu. Gue kata-katain. Sumpah gue kata-katain. Ngapain lu ngomong kesini? Gak usah kesini, cabut lu. Kan sakit hati ya, kita jualan kita udah sepil. Tapi gue udah check out bang, gue cuma pengen lihat looksnya dulu lah. Banyak, jangan kan lu bro. Ini kita buka-bukaan aja nih ya. Yes, walaupun ini brandnya ya brand teman juga sih ya, itu ya. Mereka sombong katanya, wish di sini lebih banyak. Hey, yang beli di lo itu lihat reviewnya di tukang DVD gue. Masuk ke live lo nanya lagi size ya karena mungkin ragu karena mungkin di kolom komentar enggak dibalas sama gue nanya size. Masuk ke live lo. Nih, jadi jangan bangga dulu ya lu. Boy sombong. Enggak bercanda ya. Enggak itu benar cuman gue tadi bahasanya canda gitu ya. Gimana ya gue sebagai pokoknya intinya gitu lah ya pokoknya ya. Frontal juga nih gue lama-lama nih ya. Kacau deh ya. Oke lah sekarang kita masalah apa namanya? Bentar ya, gue lupa, gue tuh tadi ada ini. Jadi teman-teman kita sekarang mau coba sekalian tanya jawab. Ini udah berapa lama sih? Oh baru 30 menit. Oke, kita buka ini tuh ada yang nanya-nanya di ini gue di sebelah gue ya sana, tahu kan? Yang warna ungu ya di sosmed sana. Ada pertanyaan nih, titipan nih buat Mas David nih ya. Gimana? Nih gue bacain ntar ya. Kita bacain dulu satu-satu pertanyaannya. Ya, nih. Oke, kok di save sih bentar ya. Di archive. Nah, ini pertanyaannya untuk Mas David. Nah, ya, sok. Oke. Pertanyaannya ya. Menurut Mas David, outfit paling jamet itu apa? Yang mana? Gak ada mas. Gak ada outfit jamet, outfit skena itu gak ada ya guys ya. Terus penggunaan kata jamet minta tolong banget ya. Hey kalian orang Jakarta ya, stop pakai kata jamet ya anjing. Anda tuh di Pulau Jawa. Dibilang orang Jawa sama orang Sumatera gak mau kan? Gak usah soan. Jamet itu kayak N-word mas. N-word di Amerika itu kan yang pakai kan hanya Afro-Amerika. Ya kan? Menurutku Jamet, J-word itu hanya dipakai sama sesama orang Jawa aja. Kayak gitu. Misal wong Jawa ngatain orang Jawa. Yang ngatain Jamet itu gak masalah. Tapi kalau misalnya gak usah sok keren lu orang Jakarta anjing. Kenapa sih? Kayak gak usah bikin istilah-istilah sendiri. Bukan berarti Anda pintar ngomong bahasa Inggris. Berarti Anda bisa ngata-ngatain yang bukan di Jakarta. Itu ngeselin loh mas. Kemarin tuh ada tuh konten nggak tahu ya itu konten apa ya, kayak media gitu deh kayaknya. Dia tanya ke orang pakai bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Menurut lu outfit skena sama outfit jamet bagusan mana? Lah ini apa sih? Lu pakai bahasa Inggris? Skena tuh bukan outfit. Iya benar. Skena tuh bukan outfit. Jangan tolol, please. Percuma pakai bahasa Inggris tapi otaknya nggak kepake, cuk. Keren doang.
Yang dibahas A malah yang diituin B ya. Iya, beda nggak masuk jadinya ya. akal outfit kena outfit jamet. Iya. Apa sih? Nggak ada mas outfit jamet kayak gitu-gitu. Cuma Makanya. kalau misalnya ditanya apakah yang nggak aku suka atau outfit kayak gimana, sebetulnya tuh tidak semua outfit itu bagus. Cuman hanya saja ada unwritten rules di mana outfit itu sebaiknya terlihat proporsional, sesuai berat badan kah, sesuai. Yes. Kalau benar. misalnya nih Amet Sewu permisi ya, kalau misalnya Anda berisi, usahakan pakai bajunya tuh yang oversize atau yang boxy supaya perutnya tuh jadi nggak kelihatan kayak gitu loh. Jangannya slim ya. Jangan yang slim malah makin jemblung kayak polisi-polisi Indonesia. Ya itu dia tuh ya. Emang polisi-polisi Indonesia kayak gitu ya? Banyak. Banyak. Kebanyakan makan duit ini. Oh apa? Kenapa? Oh jadi ya gitu. Jadi buat teman-teman tuh kalau maksudnya ya bisa disesuaikan lah ya dengan bentuk tubuh kalian juga gitu. Betul. Terus kalian harus pinter mix and match juga gitu ya. Kayak misalkan bajunya apa, celananya apa gitu ya. Ada tuh mas kalau misalnya yang sangat aku sarankan buat teman-teman yang mungkin berisi yang mungkin susah menurunkan berat badan, coba Americana Japanese. Itu tuh bagus. Jadi Oh iya American Japanese. Yes, ya, itu tuh bagus karena dia mainnya oversize gitu. Yes, temen aku tuh ada tuh orang Mas Bangkit bukan? Hah? Mas Bangkit bukan? Yes, betul. Itu terbaik coba Mas Bangkit. Makanya setiap aku live suka ada yang bilang, "Bang, aku tinggi badan aku 160-an, terus tapi aku gemuk." Aku selalu bilang, aku punya teman di Bandung ya. Aku punya teman di Bandung. Itu tuh tinggi badan sekitar segituan, gemuk, dia pakai kaos-kaos oversize ya. Dia tuh pokoknya gombrong-gombrong gitu. Dia cocok gitu ya. Bagus banget, real. Keren tuh Bangkit nih kalau nonton lo emang keren sih. Dia kemarin reply mau nonton kok mas. Oh gitu. Oh iya. Harusnya nonton siap. Oke, nih pertanyaan lainnya ya. Yes. Oke, mana lagi nih? Nah, ini nih ya. Oke, masalah brand gorengan. Nah, ini brand gorengan yang ini kan sebenarnya brand gorengan sebenarnya udah ada dari dulu sebenarnya. Dari zaman Teng Isom ya mas ya. Nah, sebenarnya tuh yang kemarin bener-bener digoreng itu adalah sebenarnya Erigo. Oh iya. Ya. Cuman bedanya Erigo sama brand-brand gorengan sekarang. Kalau brand gorengan sekarang kan dia ngegoreng, tapi harganya juga wow. Ya. Kalau Erigo dia itu ngegoreng ya Fashion Week apa. Cuman harganya masih harga masyarakat. I see. Oh. Ya. Iya, t-shirt masih 80 ribuan. Masih, ya kan? masih. 80 ribuan t-shirtnya. Tapi dia brand warranty itu sampai keluar gitu. Aku rasa Erigo tuh mungkin salah satu brand yang ngimbangin antara idealis sama realistisnya deh mas. Ya. Jadi kayak tetap cari sales tapi tetap juga ada idealisnya yang mereka mau represent as a brand juga, tapi yang jualan juga iya. Iya. Kayak gitu menurutku. Jadi itu salah satu opsi yang baik sih kalau misalnya mau tetap ningkatin penjualan, nggak cuman goreng, biar nggak dianggap gorengan doang gitu. Dan menurut gue dia target marketnya juga bukan yang kayak yang ibaratnya yang kayak sama kayak Kale gitu juga kan. Yes, ya. betul. Karena jadi kalau menurut gue tuh dia target marketnya tuh untuk yang kayak orang-orang banyaknya tuh ya kalau menurut gue ya itu kayak buat yang di daerah gitu ya. Dia dengan membeli Erigo, dengan memakai Erigo dia bangga. Wah kaos gue nih udah sampai New York nih. Yes. Bener gak sih dia? Iya sih. Iya gak sih? Dapat prestisnya ya. Iya, lo sebagai orang daerah gitu ya, lo tiba-tiba pakai baju Erigo dan yang lo tahu Erigonya itu dipakai di Fashion Week di New York. Wah. Itu keren sih. Iya ya, dapat sih prestasinya itu. Tapi kalau misalkan yang nimpalin yang orang-orang yang seleranya kayak brand-brand yang high end gitu ya jelas. Itu malah jadi Erigo malah jadi dicomooh ya kan. Betul. Alah ini sampai ini Fashion Week teman kok kualitasnya gini-gini. Ya namanya ada harga ada kualitas lah ya bro ya. Betul ya. Gitu itu. Ya. Ini juga ini bagus banget ini mas. Nah boleh. Jadi sempat aku tanyakan ke salah satu brand, dia tuh kayak kreatif director gitu loh mas kayaknya ya. Entah bisa dibilang owner kedua atau gimana. Dia itu aku sempat tanyain ke dia kan, kenapa kok brand kayak gini, brand seperti yang gorengan-gorengan kayak gitu atau beberapa brand tuh tidak mau masuk ke TikTok Shop. Nah itu padahal kayak mereka cari awareness tuh di TikTok Shop, TikTok. Tapi nggak main TikTok Shop. Nah habis itu setelah dijabarkan ada satu poin yang menurutku itu sangat-sangat oke, masuk akal nih alasannya kenapa nggak mau masuk TikTok, karena quality buyer di TikTok Shop itu kurang mas. Oh. Sangat-sangat kurang bisa dibilang, ya kan. Makanya itu tujuannya kehadiran Mas Dion dan saya di TikTok adalah supaya memperbaiki quality buyer TikTok supaya kalian beli itu lebih pinter. Dan kalau ngasih rating minta tolong yang bener. Ente udah tahu harganya 80.000 atau harganya 300.000 nih ya kan. Kayak
dari harga tuh harusnya secara logika tuh harusnya udah bermain gitu loh, Cuk. Ya kan? Tolong jangan asal kasih rating, naikin rating itu susah. Ini gue bukan owner brand loh, gue ngomong bahas rating loh, Cuk. Gue bukan owner brand tapi gue bahas rating loh. Berterima kasih lah Anda brand-brand lokal. Saya berusaha untuk mengedukasi teman-teman supaya ngasih rating tuh tolong jangan jahat-jahat gitu loh. Maksudnya kan ente bisa ada CS kan Mas? Iya betul. Ada CS kan, bisa Anda kontak ke CS-nya. Tapi kalau CS-nya juga ribet, nggak jelas ya kasih bintang 1 nggak apa-apa. Iya benar. Nah itu salah mereka sendiri kayak gitu. Iya benar itu. Makanya untuk brand-brand juga tolong dicek itu apa CS-nya juga apakah bisa melayani customernya dengan baik atau tidak. Ini penting soalnya Pak. Itu kuncian Pak, sumpah. CS itu kuncian brand juga Pak. Betul banget. Dan juga CS dan juga tim QC-nya juga ya. Kadang kalau gue pernah dapat gue ngeliat ada brand itu, jadi dia tuh baru launching, itu 99,9% itu produknya tuh bintang 5 Pak. Buset. Ya. Tiba-tiba ada yang ngasih bintang 1 karena gara-gara apa? Gara-gara ada benang yang belum kepotong dikit aja. Jesus Christ. Gitu. Ada 2. 1 itu dan yang kedua itu kayak haters gue. Segitunya banget sih lu anjing. Hah? Tahu gak komennya apa? Ternyata tidak sesuai seperti yang di review influencer TikTok itu nih. Dan itu tuh gua. Fuck lah, jahat banget. So maksudnya ente tuh bisa matiin ke brandnya. Matiin ke ininya juga. Sebenarnya kalau ke gue sih nggak apa, soalnya kan 99% itu udah bintang 5 semua kan. Betul. Iya, betul. Cuman ya ngapain sih kalau misalkan kalau lo nge-head ke gue ya udah nggak usah kasih brandnya gitu loh. Iya, kasihan ke brandnya cuy. Kasihan brandnya gitu. Nggak perlu segitunya lah. Maksudnya kayak benci itu adalah manusiawi ya. Gue sih benci itu manusiawi. Cuman gue juga benci kok sama orang. Gue juga benci kok sama beberapa brand yang sosokan yang nggak jelas juga, yang dealingnya nggak jelas juga. Oke, masuk nih ya. Oke, sekarang masalah dealingan nih. Nah, ya boleh. Oke, Mas David ini terima endorsan gak sih? Saya terima Mas. Oh, terima endorsan. Tapi selama rate-nya ngotak negonya ya. Oke. Minta tolong. Ini soalnya ini resah banget saya jujur Pak ya. Ini aku sebut kalau misalnya ini soalnya ini brandnya bagus, baik bang, reasonable banget kalau ngasih tawaran. Ya. Onoma yang kita pakai nih Mas, itu sangat reasonable. Jadi kemarin tuh deal Onoma ya, Onoma. Ini bukan promosi ya Pak. Aku respect sama bagaimana mereka memberikan deal-dealannya, ya kan. Aku kan ngajuin 10% komisi, ya kan. Mas kita kasih 7%, jadi 3%-nya buat ads. Itu the best. Itu jadi nge-support kita juga. Gitu loh, saling support satu sama lain. Iya, jadi support system ya, jadi ya saling support jadinya. Itu jadi negonya bagus. Win-win solution lah ya. Jadi lo juga enak, ya kan. Terus pas lagi diet juga lo dapat juga. Betul. Gitu. Dia awareness dapat, penjualan juga dapat, saya juga dapat gitu lah. Semuanya dapat. Jangan yang ada tuh harusnya red card misal nih ya, temanku ada Mas. Red cardnya itu di sekitar 5 juta. Di nego sama brand gede Mas. Brand gede. Ini brand gede Mas, please banget brand gede, ya kan, nego ke 2 juta, sedangkan kontennya rajin FVP. Sejahat itu kah? Maksudnya kayak kita ini saling support ya. Iya betul. Kita nggak mau, kita kan konten juga untuk support kalian juga gitu loh. Kalian juga butuh kita juga butuh kalian. Nah itu dia. Harusnya saling support, jangan malah saling nyekek. Nah kadang-kadang ini tuh Mas, sorry Mas ya. KL spesialisnya ini yang kayaknya curang ini. Permainan di KL spesialisnya nih Cuk. Ente ngajuin ke owner atasan ya kan. Itu budgetnya sekian ya kan. Tapi pas ente kontak ke influencernya, nyikatnya yang red cardnya di nego lah, yang red cardnya emang kecil lah ya kan. Abis itu sisanya ente embat sendiri. Bye-bye lu kerja gak barokah ya anjing. Oh ya, tuh hati-hati tuh buat KOL spesialis tuh ya. Soalnya gue juga pernah tuh kayak gitu, kena tuh. Ya. Ada. Ya. Jadi sekelas Mas Dion Verified pun kena juga ya. Jadi nggak perlu sebut brand lah ya. Nggak sebut brand. Kita masih baik hati nih. Kita masih berbaik hati. KOL spesialisnya gitu kan. Set udah VT udah naik, perjanjian itu dia kekeh mintanya tuh paymentnya tuh seminggu setelah VT up. Walaupun gue biasanya tuh selalu di awal kan. Oh ketahuan gitu, Pak. Ya. Flow-nya kelihatan. Terus lah kok nggak ada gitu ya, nggak ada kabar gitu ya. Terus pas gue tanya alasannya coba minta ininya datanya. Terus data hasil live-nya gini-gini ya. Udah terus lama.
Gue bilang anjir gue capek juga kan nagih-nagih terus. Akhirnya tiba-tiba si brandnya nge-DM gue. Nah lo. Mau endorse. Lah. Gue langsung bilang. Double dong. Gue langsung bilang gini. Lah gimana gue mau terima bahasa kasarnya ya. Orang yang sebelumnya aja belum beres paymentnya gini-gini. Oh belum ini. Ternyata ditilep dulu kayaknya. Kayaknya ya. Sakit anjir. Gitu. Segitunya banget orang cari duit ya. Tapi masalahnya korupsi di Indonesia tuh udah mendarah daging sih guys. Ya itulah seperti itulah. Susah sih pak. Oke ngomong-ngomongin red card ya. Red card endorse nih ya. Nah, Mas David tuh kalau ini terserah mau dijawab apa enggak sama Mas David ya. Boleh. Red card Mas David tuh berapa sih kalau untuk di IG berapa, di TikTok berapa, terus apakah ada kalau misalkan pakai keranjang kuning apakah ada, kalau misalkan cuman tanpa keranjang kuning atau gimana mungkin gitu? Kayaknya aku nggak segan sih sebetulnya untuk buka-bukaan sebetulnya Mas ya. Oke, boleh. Aku sangat dengan senang hati Mas. Jadi ini ya, ini buat kalian, ini coba kita lihat yang lagi nonton siapa? 200 orang nih, sumpah. Jadi kan orang kalau misalnya bikin red card, kreator kalau bikin red card itu ada hitungannya pasti kan. Yes. Kan Mas kalau ini contohnya nih ya Mas Dion punya red card sekian, ya kan sekian. Itu pasti kan Mas hitungin margin untuk bayar host yang lain. Mas bayar untuk listrik, ya kan. Apalagi Mas berkeluarga, semua tuh udah ada hitungannya, ya kan. Sama halnya saya juga, ya kan. Saya taruh red card sekian segitu, itu tujuannya untuk bayar editor, bayar listrik, bayar kos-kosan, dan bayar keluarga lah, sedekah ke keluarga gimana sih anjir bahasanya nggak tahu itulah pokoknya buat keluarga lah. Keluarga lah ya. Sedekah ke keluarga gimana sih? Jadi red cardku tuh Mas, yang kemarin aku bikin diskon red card itu sebelumnya itu waktu bulan-bulan apa ya waktu saya masih tahun lalu di Oktober sebelum Oktober itu red cardku tuh sempet di 5 juta Mas. 5 juta. Satu video. Oke. Habis itu diskon red card 90%. 500.000 itu ada 10 brand tuh dapat masuk. Itu pun aku kurasi lagi. Itu ada yang FVP, ada yang nggak FVP ya kan. Nanti tuh aku breakdown lagi kenapa kok ada yang nggak FVP sama yang FVP. Nanti tolong diingatkan lagi, ditanyain lagi tuh. Karena aku pengen banget jelasin itu soalnya. Iya. Kalau untuk sekarang udah naik. Karena kan biasanya kan red card tuh naik setiap bulan kan Mas. Setiap bulan. Apalagi sekarang aku udah ada manajer. Wih, nyonya. Bukan. Oh bukan. Manajernya dari ada dari teman, jadi dia megang semua beberapa gitu kan. Iya. Nah jadi kayak kalau misalnya mau masuk lewat dia, tapi aku bilang Kak jangan galak-galak sama brand lokal fashion, karena aku bilang brand lokal fashion tuh kalau nego mereka suka mikir dikasih budget 4 juta ke atas tuh udah mikir, iya kan? Dikasih 3 juta aja masih mikir. Iya. Gitu dikasih brand gede dikasih 3 juta tuh mikir masih nego. Ada Mas, sumpah Mas. Ada kayak gitu. Ada Mas, masih nego Mas. Sumpah aku sakit hati banget Mas. Aku sakit hati banget kenapa segitunya banget, Cok. Maksudnya kayak aduh Tuhan susah banget nih ngomongnya. Padahal brand gede ya. Brand gede Mas. Ya. Real brand gede. Tapi emang sepengalaman gua ini yang pernah endorse gue itu brand gede ada, yang tanpa nego ada. Itu keren. Ya, tapi banyak juga emang yang negonya tuh bener-bener langsung diminta 50%. Buset dah. Ya, jauh langsung. Kejauhan. Iya. Maksudnya kadang-kadang yang kadang-kadang kita pun ngambil itu biasanya karena emang BU guys. Real guys. Kadang-kadang kayak mungkin lagi sepi kan endorse-nya, tapi ya bukan berarti itu jadi dimanfaatkan untuk kelemahan kita dimanfaatkan untuk jadi kayak gitu. Iya. Menurutku kurang bijaksana aja kalau misalnya suatu kerjasama yang profesional terus memanfaatkan kelemahan yang akan diajak kerjasama ini. Iya. Itu nggak adil aja gitu rasanya cuy. Apalagi ente brand gede. Kalau sekarang, tapi belum kejawab kan tadi Mas red cardku berapa Mas? Ya berapa? Red cardku sekarang satu video TikTok itu 8 juta. 8 juta. 8 juta. Wih, 8 juta. Tapi aku bilang jadi kan. Woi, di sebulan udah bisa beli rumah nih. Ya kan jarang-jarang tuh Mas, biasanya Mas. Maksudnya kayak nggak selalu ramai terus kan. Makanya saya masih jualan TikTok Shop. TikTok Shop itu kan untuk bayar bulanan kosan, bulanan dan lain-lain lah pokoknya. Kebutuhan pokok. Gitu. Wah ini kalau misalnya saya share semuanya banyak ya. Iya, banyak lah ya. Banyak pasti bisa dapur ngobrol. banyak lah ya. Dagingnya kayak gitu. Iya. Aku di 8 juta. Kalau misal ada listnya sih kalau misalnya. Kalau TikTok aja aku bahas 8 juta pokoknya. 8 juta ya. Jadi sekarang 8 juta, dulu sempat 5 juta. Iya, naik terus kan. Sesuai dengan pertambahan engagement sama followers lo gimana gitu kan. Nah, sama ini Mas satu lagi. Oke. Aku tadi kan mau bahas soal kenapa ada yang FVP ada yang enggak FVP. Iya. Jadi gini, aku bisa breakdown ini. Jadi suatu brand itu kan punya value. Suatu kreator punya value.
ketika value yang sama bertabrakan maka dia bakal pecah. Tapi kalau misalnya ada brand yang value-nya tidak seberapa, ya kan, ketemu sama Mas Dion misalnya, ya ini yang carry Mas Dion. Tapi kalau misalnya mereka siap bayar mahal ya bagus, ya, bayar sesuai rate card-nya Mas Dion bagus. Ini akan berjalan dengan bagus selama dia delivernya juga bagus ke brandnya, dia delivernya juga bagus. Jadi nanti perlahan value-nya diangkat sama Mas Dion, akhirnya nanti dia juga akhirnya ikutan value-nya bagus juga lama-lama. Oleh karena Mas Dion reviewnya jujur, sama halnya aku juga, ya kan. Ada yang bisa dibilang aku di carry brandnya, aku di carry brandnya. Contohnya Kale itu bisa bilang nge-carry aku juga Mas. Kali itu engagementnya gede banget itu Mas, sangat-sangat gede. Terus tapi mungkin karena akunya juga oke, permintaan dari teman-teman juga oke, akhirnya FYP juga bareng-bareng meledak lah kayak gitu. Jadi value ketemu value meledak, kayak gitu. Makanya itu pentingnya deliver brand kalian juga. Iya benar. Itu penting banget guys, deliver brand. Habis itu permainan harga juga mungkin pertimbangannya di situ juga sih. Susah sih permainan harga, susah sih menurutku. Iya. Kayak beda 4.000 5.000 aja orang bisa mikir untuk pindah beli Mas. Nah benar banget itu. Iya. Ya ada kok ya brand yang bahannya sama, polosan sama, bedanya dikit ya, pindah dia ya ke lebih murah ya. Ada yang kayak gitu emang kalau perbedaan harga dikit juga emang kelihatan banget sih ya. Seperti itu. Tapi banyak loh Mas itu kreator-kreator yang followernya nggak di bawahku ya. Aku bukan ngomong di bawah, bukan merendahkan ya anjing. Jangan salah ini kan ya. Gue harus klarifikasi itu. Kalau nggak klarifikasi suka disalahgunakan takutnya nanti. Red cardnya tuh di atasku Mas. Iya. Red cardnya di atasku, oke, buset anjing. Kok bisa sih anjing? Kok berani sih? Kadang-kadang aku tuh krisis value guys. Aku suka krisis value kadang-kadang. Aku sampai waktu sebelum ada manajer aku tuh taruh red card segitu tuh takut Mas. Aku takut. Aku mikir ke brand lokal, aku kepikiran Mas, kasihan brand lokalnya kayak nggak bisa pengen banget nge-endorse aku nih ya kan. Akhirnya mungkin karena kemahalan nggak jadi. Aku tuh semikirin itu Mas. Aku sesupport itu sama brand lokal, jadi please bukan berarti aku sesupport itu kalian jadi manfaatkan itu sebagai kelemahan. Tolong banget brand lokal, kita saling support satu sama lain. Aku kalau misalnya udah kasih banyak guys, real. Ada Feeling Street. Feeling Street endorse aku 1 kali ya kan. Aku bilang, "Mas kirim aja produknya, saya reviewin. Enggak usah bayar lagi. Cukup komisi afiliasinya aja 10%-in." Udah. Kadang-kadang kayak gitu masih ada yang mikir Mas ngasih komisi afiliasi 10%. Masih ada Mas. Safat, aku respect banget Mas siapa ownernya aku lupa. Mas Kiki siapa namanya? Safat, owner Safat aku respect banget ya. Dia sempat mau transfer saya Mas. Aku bilang nggak usah. Aku nggak mau Mas. Dia minta tuh, jadi dia kirim 3 box untuk 3 video. Aku bilang nggak usah bayar. Yang penting info A1 kalau restock. Harus info A1 kalau restock. Cuman itu aja saya minta sama 10%. Udah selesai. Aku support itu sama brand lokal Mas. Oke. Gitu loh. Cuma kadang-kadang itu dimanfaatkan malahan tuh. Nah tuh Mas Dav itu bener-bener saking supportnya tuh ya, dia endorsementnya aja dia sampai dia tuh pengen banget gitu ya. Pengen semua brand lokal tuh dia sampai ya, karena pasti kasih harga segitu tuh biar brand-brand lokal tuh bisa ya, yang pingin sama Mas David gitu ya, bisa di review gitu sama Mas David kalaupun gitu ya. Kalaupun tidak FYP mereka ada kesenangan. Kan aku jadi berkat akhirnya kan. Nah, sesuai tujuan hidupku adalah jadi berkat buat orang-orang di sekitar. Iya, makanya jadi kita juga jadi sebagai afiliator juga ya jujur ya kan, akhirnya jualannya juga berkah ya kan. Betul, enak. Jualannya juga realnya, live-nya juga real gitu ya, bukan rekaman ya. Jadi berkah gitu ya, aman. Ya enggak, maksudnya kan enggak ya kan, ini kan kita kan lagi ngomong term and condition, maksudnya apa sih syarat-syarat lagi buat afiliator live di TikTok kan, salah satu kan ada itu. Betul. Jadi biar berkah gitu ya kan. Nah seperti itu ya Mas ya. Oke nih Mas, ada lagi di pertanyaan ini ya. Boleh Oke, banget. Ada pertanyaan lagi boleh nih banget. ya. Bentar tadi kok pertanyaannya ini nih ya. Oh ya, gue mau nanya nih, Mas David, lo tuh dulu pernah kayak ikut agency gak sih untuk Enggak serius. Soalnya kalau di gue tuh banyak banget yang ngomongin gue buat join agency gitu. Cuman gue karena gue sekarang masih one man show gitu ya. Gue ngapain sih agency, ya gue masih bisa nge-handle sendiri gitu. Nah kalau Mas David pernah gak sih? Aku nggak bisa bilang itu agensi sih Mas. Cuman masalahnya dalam satu tempat saat itu tuh ada beberapa kreator yang memang jualan juga gitu di situ. Jualan juga di situ. Cuman aku udah keluar gitu. Oh, udah keluar. Udah keluar karena
karena ngerasa kayak nggak cocok. Sebetulnya sih nggak cocok itu adalah kata aman guys. Aman ya. Adalah kata aman ya kan. Karena sebetulnya aku sudah berusaha untuk melupakan rasa sakit hatiku itu di 2024 kan. Udah aku tinggalkan jauh. Sakit hati kenapa nih sakit hati gini? Sakit hati sih mas sebetulnya mas. Oke. Karena kayak apa ya bahasanya. Ini punten ya, ini aku ngomong aja. Aku masih respect sama kalian. Aku sangat-sangat menghormati karena tanpa kalian pun ini kalau aku selalu seperti yang aku bilang poin yang pertama tadi, esensi positif sama esensi negatif harus berjalan bebarengan. Ya kan? Aku masih respect sama kalian, maksudnya kayak sangat-sangat menghargai kalian karena tanpa kalian aku sekarang nggak duduk sama Mas. Oke. Aku nggak bakal bisa jadi afiliator juga, ya kan? Karena ilmunya aku dapat dari mereka juga. Cuman saat itu aku merasa tereksploitasi. Kayak gitu, value yang aku punya terlalu tereksploitasi kayak gitu. Nah ini buat teman-teman yang maksudnya kalian, maksudnya Mas David ya, kalian bisa lihat lah di video-video bawah-bawah lah ya, oke? Gitu. Bersama kalian itu siapa maksudnya mungkin ya? Itu aku sangat sedih banget karena kayak aku sayang banget Mas sama mereka Mas, maksudnya kayak respect banget lah karena mereka ngasih bekal aku untuk jadi kayak gini sekarang kayak gitu. Jadi meskipun aku sakit hati, aku akan tetap mengingat baik-baiknya mereka juga kayak gitu. Dan makanya itu aku bilang kan, aku cerita ini bukan berarti aku ngebahas jadi kayak nggak terima atau gimana gitu ya guys, menjelekan mereka gitu ya. Pokoknya intinya kayak aku cuma cerita di agensi itu kalian harus tahu jangan sampai kalian tuh tereksploitasi value kalian. Maksudnya kayak deal-dealannya tuh harus jelas, maksudnya harus sesuai lah ya kan. Kayak gitu. Aku sempat jadi creative director di situ Mas. Pernah? Lah, 3 bulan. Gue juga ini kan creative director Motley. Ya kan? Motley ya kan. Walaupun gue lagi pakai Onoma, Motley tetap ya. Tuh jangan lupa. Tapi gimana Mas selama ini di Motley Mas? Ya alhamdulillah ya. Ya gue jalan. Ya alhamdulillah ya. Selama ini sama Motley gitu ya. Masih sering ke Bandung juga ngantor bolak-balik gitu ya. Seru gak Mas jadi creative director? Ya suka duka lah ya. Suka duka lah ya. Kayaknya semua hal pasti selalu ada suka dukanya sih. Iya. Tinggal berapa persennya aja. Ya. Kalau jadi creative director tuh ya intinya kalau misalkan lo pengen lihat hasil salah satu di Motley itu ada beberapa hasil ini lo bisa beli Motley ya. Aku belum pernah megang. Belum pernah megang. Gua kasih, tenang aja. Kirim alamat nanti besok nyampe. Siap. Mungkin ya? Berapa produk Mas? Oke, bebas. Lu maunya berapa? 10, 20 gua aku kasih. sempat ngeliatin beberapa ada yang aku suka grafik. Boleh, siap. Nanti coba aku pilih. Size-nya aja apa? Aman, ya. siap. Ntar di sini ada Motley itu di sini lengkap. Ada size S, M, L, XL. Ya, reguler atau oversize? Di oversize. Tapi kayaknya kalau lu kayaknya ML. Lu bisa M bisa L tergantung lu pingin looks kayak gimana. Cuma kalau pingin looks kayak gini, lu L sih. Oke. Ya, ntar bisa coba aja lah. Aman gitu, siap ya. boleh. Oke nih, ada yang ditanya lagi ya. Ada yang nanya nih, Bang, Mas David, menurut Mas David, brand lokal yang bener-bener jual kualitas itu brand apa? Brand lokal. Ya benar-benar jual kualitas, bukan hanya karena gorengan, tapi benar-benar kualitasnya tuh oke gitu loh. Mungkin tanpa gorengan ataupun pakai gorengan juga pakai gorengan, tapi emang berkualitas gitu ya. Dari segi bahannya mungkin, dari segi kita ini sebut bukan dari brandingnya ya, tapi dari segi quality ini produknya ya. Betul. Gitu. Kalau menurutku sih Onoma terbaik sih. Ini Onoma? Iya, karena Onoma tuh uniknya itu dia tuh bahannya banyak Mas. Bukan karena ada Onoma di sini kan? Bukan ya? Tuh. Kok jamu apa tuh salah lagi buat Tuhan. Siap. Pokoknya serius ya 2 rius, 3 rius, 4 rius, 5 rius semuanya ini ya kan. 20 rius ya. Onoma itu uniknya itu bahannya guys. Aku benar-benar adoring Onoma tuh karena bahannya satu yang katun Bangkok itu beneran bagus fittingannya. Cuman mungkin kalian bakal ngerasa panas karena tebel. Tapi sebetulnya tergantung pemakaiannya tuh di jam berapa aja ya kan. Katun Bangkok terus ada katun denim juga. Katun denim itu juga nice. Terus kalau katun kelapa aku ngerasanya sih masih gatel ya Mas. Kalau katun kelapa tuh agak gatel. Iya. Aku nggak tahu kenapa, tapi unik bahannya, beneran unik katun kelapa. Terus apa lagi ya? Oh ini yang French Terry. Ya yang baru tuh ya. Itu gue suka itu katikannya. Itu gue suka. Itu serius ya. Itu OP cuy. Iya. Itu baru gue upload kemarin apa lusa itu ya. Itu beneran itu French Terry-nya tuh emang cakep gitu. OP guys. Itu barang. Ini kasih tahu nih tak sepil ya. Ini ada di VT gini ya ini. Oh ini ya. Yang ada di VT ini French Terry ini Onoma kalau tembak ke hoodie abis lu brand lain.
Ya, goyang. bener, Kata gue lu serius. goyang. Soalnya Friendster itu susah kan? Ini jujur lo bukan endorse ya? Bukan, Bener ya? bukan, Bener ini jujur. Gue juga Jujur. ini juga gue bukan endorse Jujur. Onoma, bener ya? Ini Jujur. Onoma tuh dia support beliin kopi di sini, Yes, ya, gitu betul. seperti gini. Makanya, coba gimana? Terus lanjut. Itu Onoma kalau dia mainin hoodie polos pakai Friendster, harganya Onoma tuh miring loh guys. Wah anjir. Sumpah. Friendster harga berapa? 200 sekian kan? Iya. Itu kalau masuk brand gorengan Iya. bisa 500-700 hoodie itu. Terus tuh Onoma kalau nonton mana? Onoma nih kalau nonton ya tuh, ini ada masukan nih. Bikin hoodie serius. Gue pas lagi live juga ya kalau Bikinnya ada. collab sama saya aja. Oh, ya. Gue nggak bisa. Gue motley. Iya ya. Motley gue. Saya masih free, Iya. belum ada collab-collaban ya guys. Ini darah gue kalau di ini ada darahnya atau tulisan ukiran Motley. Asik, kelas. Motley nih gue nih ya. Iya, menurutku apa Onoma tuh salah satu yang unik banget dari segi bahan. Cuman menurutku kalau Onoma tuh market itu benar-benar bahan yang desainnya tuh yang simple-simple gitu loh, nggak Iya, yang iya, neko-neko gitu. Ini- Mereka benar-benar utamanya itu ke bahan. Gini, simple ya. Ini putih bagus banget. Iya, ini baru ini cotton Bangkok baru dan gua ini sangat dikali 1000 sangatnya suka ya cotton Sempet Bangkok. lewat mas, aku langsung ngomel sendiri pas lihat itu. Ini kok saya nggak dikirimin ya? Warna putih ini mas. Iya, Aku pengen jualin ini, aku pengen jualin ini di Toshop gitu loh. Kayak kalaupun saya tidak bisa dijualin, saya juga mau punya satu warna putih soalnya guys. Iya, putih. Warna putih susah banget, cok. Katun Bangkok lagi so. Iya, dia tuh katun ya, 95% katun ya. Dan nggak mudah kusut juga, tebel. Ya, gramasi itu di 345 GSM mas. Tunggu, oh iya, sempat aku ukur juga sih. Ya, 345 GSM. 345. Ya, ada yang kalau yang putih mungkin 330 lah ya kalau putih. Bayangin Ya. aja ini jadi hoodie so, kan. Ya, itu dia. PR sumpah ya brand-brand hoodie polos ya, brand-brand hoodie polos kayak gitu-gitu. Ente berhati-hati kalau Onoma bergerak di hoodie. Asli sumpah menurutku, iya, serius, beneran. menurutku saya harus berhati-hati sih. Karena pas gue lagi live juga kan, live kan pernah Onoma tuh kan pernah ada request live eksklusif juga kan, Jadi full Onoma. Itu ada yang nanyain, Onoma tuh ada hoodie-nya gak sih? Nah Gitu. kan? Selalu ini kita ada bukan yang nanyain. ini kita bukan ngegoreng ya. Iya, ini bukan, beneran bukan, honest serius. opinion Iya, ya, iya, honest iya. opinion. Terserah kalian mau mikir kalau kita itu karena Iya. di endorse, terserah itu pikiran kalian sendiri ya. Kita udah klarifikasi berulang kali ya dari tadi anjing. Lo endorse, lu baca aja nih ya. Enggak ya. Ini kenapa ada fittingnya? Karena dia baru launching, plus dia yang beliin kita kopi tuh ya. Gitu, kopi-kopi yang the best di Bogor lagi ya. Nusae tuh ya, kopi di Bogor. Nusae, oh namanya Nusae. Lah itu bahasa Sunda ya. Sunda, Nusae. Iya, yang juga bagus ya. artinya. Oke lanjut lagi mas ke yang tadi brand yang bahannya emang beneran bagus. Hah? Oke, terus. Oh Mas Ujep ya? Oke, terus. Oh iya. Thank you nih udah ngasih gift ya. Whitemore. Hah? Whitemore. Oh, Whitemore. Itu Whitemore. Oke, buat Whitemore thank you banget nih udah ngasih gift ya. Whitemore itu kok kontak apa sih WA-nya enggak dibahas lagi. Cuman mana kamera gua sini. Oke, Whitemore kan cuman suruh milih-milih tapi enggak ada kiriman. Katanya mau di-review gimana? Kayaknya nanti saya yang follow up mas. Iya, Nanti saya siap. bantu follow up mas, aman. Oke. Gas. Terima Apa kasih. lagi? Tadi ini kalau terus sempat kalau hoodie nih ya, mungkin pertanyaannya banyak yang ke bahannya ke hoodie. Iya. Kalau bahan hoodie itu sejauh ini yang menurutku beneran bagus itu kan biasanya kan pasti cotton fleece ya. Cuman kan cotton fleece ada kualitasnya lagi kan mas, ada Iya, grade-grade-nya cotton lagi fleece kan. tuh kadang nih potong dikit mas ya. Ya. Jadi cotton fleece tuh karena gua tuh orang garment juga ya di Nirwana Tekstil ya kayak gitu. Jadi gua tahu tuh, makanya gue bikin konten kayak gini tuh gua tahu juga masalah kain. Jadi cotton fleece tuh ada grade, jangankan cotton fleece semua dah. Tapi kalau cotton fleece tuh kelihatan banget grade-grade-nya. Yes. Grade yang paling busuk ini ya, paling busuk di antara yang busuk-busuknya. Baru kita pakai ya. Oke. Itu nempel bro di baju bulu-bulunya. Tapi sekarang udah jarang mas kayak gitu mas. Masih ada. Aku jarang ketemu mas. Soalnya biasanya kalau misalnya pakai hoodie nih, ya kan, aku gini-giniin mas. Iya. Tapi dia nggak nempel. Ada nempel dikit banget. Dulu tuh ada yang nempel banget mas. Bener-bener nempel banget gitu. Sebenarnya itu jelek-jeleknya tuh itu bahannya bagus ya. Cuman jeleknya tuh dia pas lagi kan itu. Jadi si bahan fleece tuh, si bahan fleece tuh cikal bakalnya itu bahan Friendster yang dipakai si Onoma ini. Oke. Ya cuman abis itu masuk treatment lagi, digaruk pakai mesin, akhirnya berbulu tuh bagian dalamnya. Sih. Nah, yang bikin yang mungkin jeleknya itu dia enggak di enggak di kalau bahasa kasar tuh kayak dibersihin lagi lah.
Jadi sisa garukannya itu masih ada, masih pada nempel. Oh. Ya mungkin harganya mahal atau gimana gue nggak tahu, atau pincep atau gimana gitu ya. Akhirnya dia langsung jual di retail. Akhirnya pas dijahit gimana? Nah itu masih ada sisa-sisa. Nah gitu. lanjut lagi nih Mas. Oke, ya kan? gimana tadi? Jadi itu ada beberapa brand yang memang ternyata tuh setelah aku kulik lagi ternyata memang sering pakai bahan dari Nirwana. Nirwana mah jelas lah. Iya. Nirwana mah nggak akan gagal kalau kain gitu ya. Contohnya Satisfaction itu sering, Cambre itu sering pakai dari Nirwana juga. Yeah. Kayaknya sering pakai, aku seingatku sih kayaknya sering pakai. Nah, apa namanya, makanya ada yang kaku, ada yang nggak kaku ya kan. Itu kan karena ada grade-grade-nya kan. Iya, jadi Nirwana tuh ada hoodie itu yang fleece itu ada yang kaku, ada yang enggak, ada yang tebel, ada yang tebel. Gramasi juga banyak. Betul. Itu apa namanya? Jadi apa yang membedakan ini? Yang membedakan bahannya sama, kenapa kok mahal? Cambre sama Satisfaction. Kenapa kok mahalan Cambre? Karena Cambre delivernya bagus. Yes. Nah di situ poinnya guys. Delivernya Cambre. Coba setelah Tanksomnia dan teman-temannya dulu digoreng. Setelah itu yang digoreng lagi apa? Cambre kan. Cambre muncul itu yang dialah yang ngeset semuanya. Ngeset brand lokal itu jadi gorengan lagi. Bintang-bintang itu identitinya apa sih Cambre? Yang akhirnya terlalu mudah untuk ditiru sebetulnya. Nah, semudah itu ditiru yang akhirnya banyak yang bikin kayak gitu juga. Tapi yang punya satu yang bikin itu satu hanya Cambre. Makanya Cambre sampai detik ini masih kegoreng terus. Karena identitinya udah kuat banget. Mungkin bahannya standar, tapi delivernya Anda pakai Cambre itu yang dilihat bukan bahannya. Anda pakai anjing pakai Cambre cu, kayak gitu cu. Itu kok aku ngomongnya coknya kelihatan. Gak apa-apa begitu ya. Tapi jangan cok gue ya. Beda. Beda ya. Respect. Jadi kayak gitu, itulah kenapa Cambre sama Satisfaction tuh value-nya beda kayak gitu. Tapi bahannya sama, delivernya beda. Poinnya di situ teman-temanku seduluran ya, tolong ya. Kalau misalnya kalian masih bertanya-tanya kenapa gorengannya semahal itu, ya karena delivernya bagus, ya kan, dan digoreng sama resellernya. Dan mungkin itu juga salah satu apa sih si Bang Mohan itu dia pingin kolaborasi sama Cambre ya, karena mungkin Mohan ngeliat dari poin itunya kalau si Cambre itu seperti itu ya. Betul. Walaupun gorengan, cuman emang dia delivernya bagus, ya kan. Akhirnya Bang Mohan mungkin gue. Sorry Bang Mohan kalau gue soto ya. Sorry kayak Mohan ya. Serius. Ya mungkin itu salah satunya Mohan pingin kolaborasi dengan Cambre ini. Sebetulnya ini menarik juga nih. Ini saran buat para owner brand nih. Ya kan? Kalau misalnya kita lihat sebetulnya tuh sekarang itu sudah eranya owner brand, personal branding. Personal branding. Contohnya paling simpel lah Kali. Oke. Bukan bukannya owner brand nge-review brand lain bukan ya? Bukan. Bukan. Masuk lagi. Iya kayak gitu loh teman-teman ya. Jadi ini sudah saatnya menurutku ya, kalau misalnya kalian perhatiin tuh ya kan, gak usah jauh-jauh si Sun Air Ateng itu dia nunjukin prosesnya kayak gitu. Tunjukin kayak gitu itu udah FYP biasanya guys. Sering banget FYP kayak gitu. Apalagi kalau kalian sering-sering konten. Ardi aja sekarang konten. Yeser ya kan. Ardi aja sekarang udah konten. Mas Mohan waktu goreng sama Cambre konten juga kan, nyenggol kayak gitu kan. Sebetulnya itu cara senggolan basic sebetulnya. Hanya saja dia adalah Mohan. Nah, itu dia. Hanya saja dia adalah Mohan. Iya, betul. Kayak gitu makanya itu kenapa goreng kayak langsung heboh gitu. Anjing Mas Mohan ngesenggol Cambre. Iya, kayak gitu. Mohan ibaratnya pegang pensil aja bikin konten ngasal aja kayaknya udah apa nih goreng. Jadi bagus. Itulah Mohan tuh ya. Ya, itu kan membuatnya juga susah Mas, value-nya dia tuh. Iya, benar. Prosesnya nggak mudah. Ya, jadi kalau gua tuh dulu pernah ngobrol sama Derry, tahu Derry ya? Ya tahu. Derry Ansyah. Kasih solusi ya. Iya. Kasih solusi. Jadi dia bilang jadi gini, lo sebagai brand owner, lo pingin si brand yang nge-branding atau owner yang nge-branding. Ya, gitu. Dan menurut Derry itu yang bagus itu adalah si ownernya yang nge-branding, yang ujung-ujungnya, sorry kalau salah ya, ujung-ujungnya nanti si brandnya juga naik. Betul, kayak gitu. Itu sering banget sih. Si Kak Kale itu menurutku dulu tuh kan nggak senaik sekarang kan. Dia tuh dulu nggak yang dulu udah naik, cuman nggak yang booming. Sekarang tuh bener-bener booming, udah kesorot sama USS, makin valid lah itu karakternya ya kan. Ya kan? Ya. Hitungan bulan dibeli USS kali terjadi. Aduh. Enggak.
Soalnya kan setahu gue USS sekarang udah megang banyak, udah brand lokal udah banyak yang dia ini kan. USS atau Mas Jejonya? Ya? USS atau Jejonya? Oh Jejonya ya. Jejonya. Maksudnya Jejonya ya. Iya. Langsung disupport langsung. Iya langsung disupport gitu ya. Betul. Disuntik. Nah, oke, aman ya, Mas ya. Nih ada pertanyaan. Ini udah berapa menit sih? Oke, mungkin ini beberapa menit lagi ya kita ada mungkin ada 2 pertanyaan lagi ya. Yang ini tuh pertanyaan yang dari teman gue juga dari Talbot Rio. Gue sebutin aja ya, Bas Talbot ya. Talbot gue sebutin aja nama lo nih ya. Oke. Pertanyaan adalah, yes, apa benar reseller brand gorengan ini masih dari temannya sendiri? Nah, menurut gue ada kemungkinan sih, Mas. Ada kemungkinan. Sangat-sangat ada kemungkinan menurutku, ada permainan di situ. Mungkin bahkan ada permainan dari orang vendornya. Orang vendornya. Ini aku barusan kepikiran jujur nih. Kepikiran sih gue. Kok udah kepikiran sih? Orang vendornya bermain bisa jadi juga kan. Kayak gue kasih diskon nih lu. Gue kasih diskon tapi lu produksinya agak banyak kan biar gue jualin juga punya lu. Nah. Kok masuk akal sih? Masuk akal ya. Kok masuk akal sih? Kok bisa mikir gitu sih? Gue sebagai orang vendor, kan gue dulu kan punya vendor ya. Emang bisa masuk aja sih kayak gitu. Oh, biar dapat diskon. Ya nggak tahu sih gimana sistemnya, tapi menurutku yang aku bilang tadi kayaknya masuk akal sih. Masih bisa sebenarnya, masih bisa. Iya. Itu ya. Masih bisa. Iya. Oke, nih last ya. Apa namanya sebelum kita penutupan ya, pertanyaan yang sebenarnya lu juga udah pernah gue ituin ya. Apa namanya? Untuk kedepannya ya. Untuk kedepannya lo pingin tetap fokus di afiliator TikTok ini ya, atau lo pingin coba merambah ke afiliat di luar TikTok, atau lo pingin buat brand? Kayaknya lebih ke merambah ke di luar afiliat TikTok aja. Oh, di luar afiliat TikTok ya. Soalnya kalau untuk nggak usah disebutin platformnya ya. Ya nggak usah disebut platformnya. Iya. Ya kan. Kalau untuk punya brand, sepertinya sih masih mempertimbangkan karena bisa dibilang aku cukup idealis kalau mau bikin brand, ya kan. Meskipun ya aku pokoknya cukup idealis lah kalau pengen punya brand. Oke. Yang sebenarnya aku udah pernah nge-spill beberapa kali di live ngobrolku. Apa namanya kalau mau punya brand tuh kayak gimana gitu tuh. Sebetulnya udah sempat nge-spill. Jadi kalau misalnya suatu saat tiba-tiba kalian melihat tipikal yang pernah saya ceritakan, seduluran yang sering nonton di liveku ya. Kalau misalnya kalian sering nonton, kalau tiba-tiba kalian melihat ada suatu brand yang mirip-mirip seperti yang pernah aku ceritakan, kemungkinan aku punya brand udahan. Oke. Tapi sih ya, kan punya brand tuh kan nggak asal-asalan ya Mas ya. Yes, nggak bisa asal-asalan Mas, nggak bisa kita asal produksi gitu-gitu doang ya kan. Kan hitungannya semuanya tuh ada. Aku rasa sih butuh waktu yang masih bisa 1-2 tahun lagi baru aku punya brand. Oke. Dan bisa jadi juga bantingnya ke hal yang lain juga, bukan berarti aku bakal main di fashion doang. Iya. Gitu. Pokoknya kita doakan aja terbaik ya buat Mas David, dan kalau emang Mas David nanti ke depannya emang pingin bikin brand misalkan ya. Ya kita pasti support ya, dan ya semoga aja itu gue juga bisa affiliatein. boleh bisa. Aku sih lebih kalau sekarang tuh aku lebih tuh sebetulnya jujur dari dalam hati tuh kok nggak ada yang ngajakin gue collab ya. Gitu. Padahal aku tuh pengen banget diajak collab Mas. Insya Allah ada Mas. Ya, berdoa aja terus. Intinya itu sih ya. Intinya kalau itu tuh ya berdoa sih ya. Betul. Iya, betul. Berdoa sama, karena percuma kalau kita 24 jam kita live percuma ya. Kita percuma live 24 jam ya. Kita punya gear ini tapi kita live 24 jam ya kan. Kita punya ini cuman kita yang enggak ibadah, enggak sholat. Percuma itu sama aja bohong ya. Duit lo pasti hilang-hilang aja. Ujung-ujungnya habis tuh enggak kemana ya. Intinya lo harus ada sedekah. Plus jangan jual agama untuk engagement Anda. Jangan jual agama ya, gitu ya. Agama cukup biar kita aja ya, nggak usah orang tahu ya. Cukup biar kita aja kalau agama tuh ya. Nggak usah ya. Udah ya. ST. Woi, jualan ST dong. Nggak salah ya. Oke. Siap. Oke, sebelum penutupan nih ada pertanyaan lagi. Apa namanya? Harapan Mas David ini untuk brand harapan apa sih brand lokal ke depannya dan juga untuk TikTok. Oh ya bentar ya, sebelum jawab itu. Tadi kamera sini tadi Mas David bilang katanya ada kemungkinan bakalan mau main affiliate di platform lain. Tuh TikTok.
Ayo dong support nih kreator-kreator TikTok, terutama yang menswear yang masih jarang gitu ya. Yes, Jangan videonya diendepin terus ya kan kita kan ngebantu buat ngenalin brand-brand lokal gitu ya. Jangan dinaikin yang afiliator brand-brand Cina sana ya kan, brand lokal dong. Brand lokal tuh yang buat VT brand lokal dinaikin, jangan brand-brand Cina ya, yang celana yang joget, yang celana gombrong, celana kargo yang harganya 98.000 di viralin, di FYP-in. Brand lokal yang di FYP-in harusnya. Tuh jangan sampai nanti para afiliator malah pindah ke tempat lain. Tuh ya. Betul Mas, apa kadang-kadang tuh justru yang lucunya itu ada brand-brand. Ini sebetulnya bisa panjang loh nih podcast sumpah guys. Iya, enggak apa-apa sih sebenarnya, enggak apa-apa. Selama masih ada yang nonton, masih ada yang sih nonton, apa udah pada tidur? Berapa? Stabil. Itu ya udah. Apa namanya? Aku tuh kadang-kadang tuh ngerasa bersalah kalau aku tuh promosiin produk dari Cina. Ya, itu tuh ya. Itu aku tuh bingung kadang-kadang. Aku mau promosiin produknya brand lokal. Tapi pada nanyainnya di live itu yang etalase Cinanya ini, ya kan? Aku sempat bikin video keranjang kuningnya, ya kan? Aku sedih aja kenapa produk kayak gini tuh bisa masuk di TikTok Shop gitu loh. Iya. Padahal kan mereka TikTok Shop sering bikin event-event lokal-lokal gitu kan, ya kan? Bukan lokal dilokalin ya. Iya. Kayak gitu sama kalau bisa lokal brand-brand yang mirip-mirip kayak gitu bisa lah disikat itu kayak sindiket. Ini sakit Mas. Oke. Ini salah satu yang sakit Mas. Ini salah satu yang sakit ya. Jadi brand-brand ini kalau mereka dibahas, yang nembak-nembak ini ya, kalau mereka dilokalin suatu brand yang gede gitu, ketika mereka dibahas, terutama yang mainnya di TikTok ya, ini main di TikTok itu, mereka itu malah seneng. Ngomongnya dirty marketing katanya. Dirty marketing tak tungkak dia semua ya besok. Ayo. Translate ada di bawah ya. Tungkak tuh tendang Mas. Iya. Tungkak tuh tendang. Mancal. Iya, betul. Nah, tak pancal dasmu tuh. Sakit kok itu. Sakit Mas. Menurutku mereka ngomong dirty marketing. Apa dirty marketing kayak gitu? Jualanmu gak barokah. Ngerti gak sih? Itu dia. Ide orang ya kan. Udah gimana? Tahu-tahu plak ketiplak gitu ya. Iya. Benar-benar plak ketiplak. Gitu ya, benar ketiplak. Walaupun emang ada yang namanya strategi ATM, cuma itu bukan ATM. Enggak semirip itu. Maksudnya kalau misalnya garisnya lurus kayak gini, ya ente garis lurus belok dikit gitu juga nggak masalah, Cuk. Maksudnya benar. Kan terinspirasi juga boleh gitu loh. Jangan yang benar-benar plak di sini belakangnya sama. Dan lagi masalahnya pas dia gamis itu baru keluar, itu kan baru ada satu di Indonesia ya. Iya. Kan? Nah, dia ngebuat ya jelas pasti ke dia gak sih? Yes, betul. Iya kan? Oh sama ini Mas, kemarin tuh sempat ada komen waktu aku nge-review gamis tuh. Masa gamis dibuat tren gitu. Ada yang komen kayak gitu. Terus aku tanya ke salah satu temanku, aku barusan kenal waktu main ke Outman kemarin. Dia ustadz gitu kan. Terus aku tunjukin komennya ini. Dia tanggepinnya bagus banget jawabannya Mas. Jawabannya itu sebetulnya dengan adanya gamis kali kayak gitu-gitu, jadinya orang tuh keinginan untuk pakai gamis tuh jadi lebih pede. Nah. Selama ini kan orang pakai gamis kalau ke masjid doang kan. Sekarang orang ke mall jadi pede pakai masjid, jadi pede pakai gamis. Sih, jadi pede pakai gamis kayak ya itu bagus sih gitu loh. Ya bagus dan bagus ya banget. teman-teman ya, kalau menurut agama gue nih ya, pakai gamis itu adalah sunnah. Jadi setiap langkah lo pakai gamis karena mengikuti Rasulullah SAW, lo itu mendapatkan pahala karena lo mengikuti apa yang dipakai Rasulullah gitu ya. Jadi jangan pakai gamis cuman pada saat mau lebaran aja. Jangan pas mau Jumatan doang, Jumatan juga di akhir-akhir dia kan. Terus lo datang paling terakhir, pulang paling cepet, udah gitu ngantri makanan lagi ya. Itu tuh. Pakai gamis bukan buat kayak gitu ya, pakai gamis ya. Tuh kayak yang di belakang tuh ya, tuh di belakang itu. Itu mereka kayak gitu. Mereka datang pada saat udah mau komat. Pas pulang itu langsung bruk dia antri paling depan buat dapat Jumat berkah makan. Jangan kayak gitu ya. Pakai gamis itu bukan hanya pada saat bulan Ramadan. Pakai gamis itu bukan hanya pada saat kita pingin Jumatan ya. Tapi kalau misalkan emang ya sebenarnya masalahnya juga emang di Indonesia ya ini sih bro ya. Karena masih ya susah sih kalau ngomongin ini ya. Jadi ada yang bilang adalah segelintir orang katanya bilang Islam itu bukan Arab atau gimana-gimana. Ya enggak gitu bro. Enggak ya. gitu. Gamis itu pakaian Rasul ya. Mau lo tinggal di Amerika kayak, mau lo tinggal di Zimbabwe kayak, itu tetap aja yang namanya gamis tuh sunnahnya Rasul. Gitu ya. Sel gue kayak gitu ya. Oke.
Siap ya. Serumpun, ya sebut merek tadi ya. Serumpun cakep, Top cakep, Kal cakep ya. Kal cakep. Ya, oke. Gamis Umar? Gamis Umar cakep ya untuk harga segitu oke. Ya, untuk harga beneran serius. Tapi produknya Gamis Umar yang sekarang tuh bagus. Iya, bagus. untuk harganya apa lagi ya? Harganya bersahabat. Kalau dibandingin sama harga yang Top Studio sama Serumpun wah jauh banget, ya kan? Cuman dengan harga segitu tuh menurut gua sama aja kayak Serumpun yang harga segitu, paham gak sih? Aku rasa fittingannya juga bagus, Mas. Ya, fittingnya kan gua tuh coba itu pas. Bagus emang beneran bagus kalau Gamis. Jadi kalau misalkan emang Gamis Umar tuh menurut gua bagus karena harganya juga bagus. Yes. Jadi bisa masuk ke semua kalangan. Betul. Dengan desain kayak gitu. Ini desainnya kan ada yang ini ya apa sih? Yang ini apa sih? Yang gotik-gotik gitu. Nah, gotik-gotik kayak gitu gitu. Itu keren sih sebenarnya ya. Cuman sayangnya pas gue bikin VT itu gue produknya udah habis jadi gue gak masukin panjang kuning deh. Itu tuh gila sih Mas. Penjualannya Gamis Umar tuh gila Mas. Iya, gila bagus sih emang itu. Pas itu gue pakai kok kemarin pas lagi H berapa ya gue pakai tuh ke gue Masnya. Yes. Iya. Karena saya pas pintar loh si siapa? Sahabat lo tuh Kazama ngasihnya. Iya. Oh mungkin kita next ngundang Kazama kali ya. Boleh. Bertiga kali ada David juga di sini. Oke, Mas David nih. Yang terakhir ini benar-benar terakhir ya karena ini kita sekarang live perdana di TikTok teman-teman ya di TikTok nih. Sebetulnya banyak banget yang masih bisa diomongin. Iya banyak banget ya. Mungkin nanti kita akan ada Mas David main lagi sini ya. Boleh untuk bahas yang lainnya lagi. Nah ini pertanyaan terakhirnya. Harapan ke depan untuk TikTok nih. Semoga para AM nih, para account manager ya. Entahlah itu account manager kreator, brand. Silakan mungkin dari Mas David harapannya untuk TikTok afiliator tuh, kreator tuh ke depannya seperti apa gitu loh. Apa ya harapan gue ya? Maksudnya kayak kalau soal fitur sih aman-aman aja. Ini settingan etalase tuh harus bisa ditambahin lagi nggak? Kayak aku bener-bener 100 tuh kalau di set itu kurang. Anjir. Mas, gue pas bulan puasa itu etalase gue 100-an lebih. Sampai patah ini gue hanger gue. Itu yang di depan tuh ya? Iya. Lo minta lebih. Iya sih nggak masalah sih maksudnya lebih. Terus kalau bisa kayaknya kalau memang konten kreatornya itu fokus memang review, bisa lah di setting kayak bener-bener rata 10% gitu tanpa kita harus minta gitu. Oh berarti bisa nggak sih kayak gitu? Soalnya maksudnya kita bener-bener support Iya. Kita harapannya juga bisa disupport juga gitu loh. Nah benar-benar tuh ya, jadi minta tolong disupport apalagi kalau misalnya kita para kreator yang supportnya produk-produk lokal menswear nih ya, bukan produk Cina. Jangan yang produk Cina yang dinaikin. Betul. Tuh iya, ya kan. Iya. Brand lokal kayak gitu tuh ya. Sedih banget itu sebetulnya. Masa yang VT brand Cina yang celana-celana gitu yang dia cuma jual celana. Mas itu banyak banget Mas. Ya, ada brand lokal juga yang ngambil itu. Iya makanya. Ngaku-ngaku. Nih gue pernah ngeliat, gue nggak mau sebut ini, gue juga nggak nyenggol dia, gue cuman bingung. Maksudnya yang brand-brand Cina yang dia jual celana-celana itu masa dinaikin, tapi yang brand lokal ditenggelamin live-nya. Coba dong TikTok, ayo dong naikin yang brand-brand lokal gitu kan ya. Bukan gue sama Mas David doang, tapi semua yang kreator yang emang dia support brand lokal, dia live brand lokal, dia bikin VT brand lokal, itu dinaikin gitu loh ya. Betul. Jangan naikin si brand-brand Cina. Ya mungkin lo dari Cina gue tahu, tapi kan lo kan sekarang udah kerja sama Tokopedia juga ya kan. Jadi saling support system gitu kan. Kalau misalkan nanti yang cuan kan lo juga gitu ya gak sih? Bener ya? Aku boleh nambahin gak Mas? Boleh. Buat teman-teman kreator fashion yang mungkin mau main affiliate ya, kalau misalnya kalian permainannya di video keranjang kuning ya, tolong yang diperhatikan itu, ini saran ya, ini daging lah bisa dibilang ya buat kalian. Fokus kamera ke dia langsung. Ya. Kalian tuh lihat stoknya, lihat harganya ya kan. Terus kalau ngomong bikin video keranjang kuning itu jujur. Ada kurangnya ngomong aja. Karena biar dapat trustnya. Terus kalau upload video keranjang kuning, sebetulnya kalau untuk Mas Dion menurutku beda ya. Mas Dion kalau misalnya dia upload setiap hari, karena dulu tuh Mas Dion tuh awal tuh sebelum main keranjang kuning dia sudah sering kayak trustnya udah dapat dari sebelum itu. Pas dia main keranjang kuning, mau dia upload setiap hari keranjang kuning pun engagementnya masih aman. Jadi kayak brandingannya sudah kuat. Tapi kalau misalnya kalian yang masih mungkin ngerintis ya kan, saranku kuatin value kalian juga, brandingan kalian dikuatin. Jangan full keranjang kuning setiap hari. Itu nggak akan FYP cuk, sumpah. Oke FYP 1 kali FYP. Abis itu sisanya nggak bakal nambah juga, karena yang FYP cuma 1 itu doang. Kan Anda butuh
keberlangsungan terus-terusan gitu kan FYP-nya. Jadi kayak imbangin, misal ini yang aku dapat dari tempat kerjaku sebelumnya, agensi itu Mas. Yes. 3 hari sekali upload keranjang kuning bisa, atau bahkan bisa seminggu sekali. Kalau Mas gimana setting selingannya? Upload keranjang kuningnya? 5 video keranjang kuning, 2 video. Jadi kadang seminggu tuh setiap hari. Cuman kalau sekarang gue kayak misalkan 3 VT untuk keranjang kuning, terus sisanya baru yang ini, atau enggak 4 VT keranjang kuning, sisanya yang kayak misalkan gue lagi bagi-bagi kaos atau gimana, kayak VT tambah keranjang kuning kayak gitu. Ya, kayak gitu. Jadi diseling-selingin, jangan full setiap hari. Apalagi kalau misalnya kalian masih ngerintis, alangkah baiknya perkuat personal brandingnya dulu, supaya dapat trustnya, engagementnya dapat, awarenessnya dapat. Oh ternyata Mas, gempa kah? Gempa. Dem. Gempa teman-teman ya. Ya coba Bismillah. Bentar teman-teman ya, ini kita lagi kamera tengah aja dulu, kamera tengah. Gempa. Bismillah. Gempa. Bismillah. Astagfirullahaladzim. Oke. Astagfirullahaladzim. Baru ini aku ngerasain gempa guys. Astagfirullahaladzim. Gue kirain Arya ngamuk anjir. Astagfirullahaladzim. Coba. Takutnya ada gempa susulan gak sih? Hah? Enggak, maksudnya tolong cekin. Iya. Tolong cek. Takutnya ada apa? Takutnya gimana? Itu mending kaca dibuka aja dulu, takut kalau kenapa-napa kita biar bisa langsung keluar ya. Yes. Ya. Oke. Siap kalau gitu, karena ini udah gempa ya teman-teman ya. Oke. Jadi langsung aja nih ya. Pertanyaan ini 5 brand lokal favorit Mas David apa aja? Aku Cambre tetap masuk. Cambre, 1 Cambre. Oke. 2. Kale. 3. Nice. Ini brand gorengan semua nih. Iya. Apa? Aku Onoma juga masuk. Onoma, oke. Onoma juga masuk. Karena bahannya ya. Nggak perlu alasan nih. Nggak perlu alasan ya. Terus apa ya? Asli banyak banget lagi, susah banget Mas. Susah. Makanya gue tuh sebenarnya kalau kalau misalkan si Rio Talbot tuh Mas 5 brand, gue tuh paling gak bisa, bingung gue nanya banget gitu. Soalnya kita pegang barang banyak banget Mas. Apalagi pas lagi live, Bang brand favorit lo apa? Anjir banyak bro, banyak favorit banget, itu banyak gitu banget. Ya. Cuman kalau misalnya dari segi kalau misalnya memang delivernya bagus ya menurutku Cambre Kale itu oke. Cambre Kale ya. 2 itu kalau sama ada sebetulnya Westbrook Hotel itu juga bagus. Oh Hotel tuh yang ini kan siapa? Ken Hadi. Ken Hadi ya. Menurutku bagus, soalnya dianya juga bagus personal branding. Yes, personal dia. Bagus banget. Dia, istrinya. Ya kan? Betul, sangat bagus. Terus sama mungkin Reyut ya. Apa? Reyut. Oh Reyut ya, oke. Itu OP sih menurutku. Iya. Itu gorengan loh itu Mas. Yang kemarin dipakai si Jejo ya, tank top itu ya. Itu tuh gorengan loh Mas, itu brandnya. Tapi gorengannya benar-benar yang mainnya rata atas, rata kanan tuh kayaknya. Iya benar. Ngeri itu Reyut Cuk. Siap. Oke, mungkin Mas David ada mau nambahin atau mau ada apa gitu? Tadi kepotong di mana ya tadi ya? Pokoknya kalau misalnya mau main keranjang kuning, perkuat personal branding ya. Kalau kalian ngintis perkuat personal brandingnya, jangan full dihajar keranjang kuning. Itu hoki-hokian. Ya bener hoki-hokian, tapi nggak bisa berkelangsungan panjangnya itu susah gitu. Ya, oke. Tuh itu sih. Gitu teman-teman, itu dari tadi tips buat teman-teman afiliator menswear, kreator menswear ya, yang lo pingin ada jadi afiliator juga, itu tips dari Mas David ya. Tadi lo bisa bisa dengar gitu ya. Dan mungkin nanti lo bisa lihat rekaman live ini tuh di YouTube ya, di YouTube channel gue. Jadi yes. ya seperti itu. Jadi dan terima kasih juga nih buat Onoma ya. Yes, Onoma. Ini gue pakai baju Onoma emang lagi pengen pakai baju Onoma aja gitu ya. Ini gue juga katanya lu nggak pakai Onoma, tapi pakai ya? Iya pakai, soalnya ini barusan kembaran jadi kita deh. Tahu gitu gue nggak pakai Onoma tadi sama. Kan beda, itu lebih bagus. Enggak, takutnya gue pakai Onoma, lo pakai Onoma, ini Onoma, takutnya kita malah di endorse kesannya. Iya Ya kan? Enggak ini ada enggak. Iya, cuman dibeliin kopi aja nih, kopi juga kopi kesayangan gue Nusae ya. Tuh habis tuh ya, habis. Oke Mas David, thank you banget ya. Terima kasih Mas. Siap. Gimana ya? Siap. Sampai ketemu lagi. Mungkin nanti kita undang lagi next time boleh. ya, atau kita buat gebrakan baru lagi. Oke. Maaf ya guys kalau ada salah-salah kata. Oke, kamera tengah siap. Jadi teman-teman thank you banget semuanya. Sampai ketemu lagi di live podcast selanjutnya. Oke. Bye-bye.